إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa amalan-amalan itu berbeda tingkatannya sesuai dengan keimanan dan keikhlasannya. Bisa jadi dua orang yang melaksanakan salat berjamaah di dalam satu shaf yang sama memiliki perbedaan nilai yang sangat berbeda, bahkan sejauh langit dan bumi. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa amalan-amalan zahir itu sesuai dengan dilihat dari dalam hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak pula melihat kepada penampilan-penampilan kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Masyarul muslimin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sedangkan hati di dalam setiap insan tentunya berbeda-beda. Maka dari itu hati itu ada beberapa jenis. Dan hati dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hati yang salim, hati yang selamat. Allah berfirman, Yauma yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari harta, anak-anak tidak berguna kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa hati yang salim adalah hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak berbuat syirik, yang tidak meragukan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hatinya para orang-orang munafik dan orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih dikarenakan mereka berdusta. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata bahwa orang munafik akidahnya rusak karena dia
ragu-ragu terhadap ajaran Islam, ragu-ragu terhadap Al-Quran, dan hatinya sakit, hatinya tidak dijaga dengan keimanan, dan hatinya tidak mendapat petunjuk. Bahkan hati yang sakit ini bisa dilihat dari pola hidupnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila orang tersebut berbicara maka ia berdusta. Dan yang kedua, apabila orang tersebut berjanji maka dia menyelisihinya, dia tidak menepati janjinya. Dan yang ketiga, apabila orang tersebut diserahi amanah, dia diberi amanah, maka dia mengkhianatinya. Sangat banyak sekali sifat-sifat yang diutarakan oleh Al-Quran, yang mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata bahwa sakitnya hati adalah mereka yang meragukan ajaran Islam, mereka yang meragukan Al-Quran dan Sunnah, mereka perkataannya tidak sesuai dengan hatinya, yang mana beliau membaginya kepada 2 bagian. Hati yang sakit ini beliau bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama penyakit syubhat, dan penyakit syubhat ini adalah mengamalkan kebid'ahan, kekufuran, melakukan hal-hal atau melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara menyembuhkannya ialah bahwa dia harus mempelajari agama Islam dengan benar, kemudian dia mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah penyakit syahwat, dan penyakit syahwat ini adalah maksiat seperti zina dan yang lain sebagainya. Dan cara pengobatannya ialah menempuh dengan jalan yang halal, mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian jenis hati yang ketiga. Jenis hati yang ketiga ini adalah hati yang mati, hati yang keras, dan ini didapati pada diri Yahudi. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Yahudi adalah orang yang mengenal kebenaran, akan tetapi dia mencampakkan kebenaran itu sendiri. Sebagaimana di dalam tafsir surat Al-Fatihah, bahwa orang Yahudi itu orang yang dimurkai karena dia mengetahui tapi tidak melaksanakannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub ay al-yahud, waddallin ay an-nasara. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan orang-orang yang keras hatinya ini biasanya cenderung sombong. Bahkan orang Yahudi ini tidak mengimani terhadap hari pembalasan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum
wa hum mustakbirun. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, hati-hati mereka maka orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat, falladzina la yu'minuna bil akhirati munkiratun wa hum mustakbirun. Maka orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat, hati-hati mereka ingkar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka adalah orang-orang yang sombong. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kerasnya hati ini tentu sangat membahayakan bagi kehidupan seseorang. Dan di antara bahaya dari kerasnya hati ini ialah dia akan sulit menerima kebenaran, sebagaimana yang karakter ini melekat kuat pada diri Yahudi. Kemudian yang kedua ialah bahwa orang yang keras hatinya akan meninggalkan ibadah. Sebagaimana perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, pertama kali hilangnya agama adalah hilangnya kekhusyuan dalam hati seseorang, yang pada akhirnya lama kelamaan dia akan meninggalkan sholat, dan ini sangat membahayakan. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian di antara bahayanya kerasnya hati ini, seseorang akan seperti binatang atau bahkan lebih buruk daripada binatang. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tetap menjaga hati-hati kita untuk tetap menyelamatkan hati kita dari kesakitan atau bahkan dari kematian hati ini, yang mana dampaknya sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Setelah kita mengetahui bahayanya kerasnya hati, maka kita akan sebutkan upaya-upaya untuk melunakkan hati. Dan di antara upaya-upaya untuk melunakkan hati, yang pertama ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membuang kesyirikan serta kebid'ahan. Karena orang yang bertauhid hatinya hidup. Orang yang bertauhid hatinya tumbuh subur, selamat. Dan kesyirikan adalah seburuk-buruk dosa atau sebesar-besar dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innasyirka ladzulmun azim. Kemudian di antara upaya-upaya melunakkan hati ialah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir Allah lah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lah, hati akan menjadi tenang. Kemudian di antara upaya-upaya melunakkan hati, seseorang harus banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang disadari atau tidak disadari kita terkena dosa. Maka di situ pentingnya
kita sering beristighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari lebih dari 100. Masyarul muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam upaya melunakkan hati ialah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya melindungi hati kita dari kesakitan dan kematian hati. Sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.